Dulu Bapak Ibu, iya mungkin masih banyak yang berlibur ya. Iya masih banyak yang berlibur, mungkin masih banyak yang punya acara di rumah mereka masing-masing. Tapi bersyukurlah setiap kali kita punya kesempatan. Orang lain tidak akan memiliki kesempatan ini. Tapi hari ini kita bersyukur kalau kita ada di sini, kesempatan bagi kita untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Selamat tahun baru. Iya, puji Tuhan. Siapa yang masih bersyukur kalau dia masih hidup hari ini? Mari angkat tangannya. Bibi Duri masih bersyukur ya. Memang kalau Iya, jadi minggu lalu katanya siapa yang bilang di sampingnya dia foto di saya. Waktu saya bilang supaya tidak ada di antara jemaat ini yang meninggal tahun 2020, termasuk ibu saya, dia menonton begini karena dia memang sudah siap untuk pulang. Tapi kan nggak bisa, suka hatinya kan begitu ya. Tapi semelotot apapun dorong kau ini sama saya, kalau belum kata Tuhan belum. Iya, bersyukur. Belajar untuk bersyukur. Masing-masing kita ada perkataan Tuhan mengawali dan mengakhiri tahun ini. Pasti ada perkataan Tuhan yang menolong kita. Secara pribadi Tuhan berbicara kepada saya dari Mazmur pasal 91. Ya, demikian firman Tuhan. Saya bacakan dulu ini sebelum orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saya diingatkan Tuhan firman Tuhan ini. Sebenarnya saya masih punya semangat untuk hidup, tapi saya tidak punya kekuatan. Ya, latar tokohi dagingnya, begitu ya. Usia yang sudah hampir 56 tahun, itu bukan usia yang sedikit, tetapi itu adalah masa-masa usia itu akan tenaga kekuatan itu menurun. Ya, menurun. Kalau ibu saya dulu umur 70 tahun masih bisa ke ladang, masih bisa jalan jauh begitu. Ya, mungkin dengan situasi yang ada, dengan makanan, dengan keenakan, kenyamanan. Hari ini orang-orang muda sulit untuk tenaganya lebih kuat lagi. Saya mengingat bahwa umur 40 tahun saya masih punya kuat. Saya belum sakit, saya belum kekurangan tenaga saya. Saya masih bisa bawa sepeda motor pulang dan pergi ke Medan, masih bisa mengikuti kuliah. Saya ingat saya ambil S1 teologi itu umur 40 tahun. Disitulah saya mulai tumbuh uban saya. Disitu saya menggunakan kacamata mulai pada usia 40 tahun. Tapi Tuhan beri kesempatan bagi saya menyelesaikan pendidikan itu selama 4 tahun. Genap 4 tahun itu bisa selesai. Saya dari D3, tapi saya tidak mengambil mata kuliah itu transfer mata kuliah yang lain. Tapi saya mengambil dari awal, dari nol, sebagaimana mahasiswa seharusnya begitu. Iya, saya puji Tuhan, 40 tahun sampai 45 tahun tenaga saya masih kuat. Saya ingat bahwa sidang raya GKMI itu di Bali tahun 2014. Ya, itu usia saya sudah mencapai 46, hampir 50 tahun waktu itu. Di situ saya merasakan sudah mulai menurun sedikit. 50 tahun sampai hari ini lebih ya, hampir 55 tahun, 56. Nanti tahun bulan 6 Juli nanti 56 tahun usia saya. 56 ya? 66 2002 50 berapa itu? 56. Iya. Jadi saya merenungkan begitu firman Tuhan, merenungkan kemarin di malam tahun baru, di pagi hari saya merenungkan Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan kepada saya. Ini Tuhan ingatkan Mazmur 91 ini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk itu sambil merenung, mendengar dan mendengar. Duduk bukan jalan-jalan,
tapi duduk itu menikmati dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam nginap berarti lebih dari duduk. Memberi diri waktu yang banyak mendengar suara Tuhan. Itu yang saya pahami. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Allahku yang kupercaya. Itulah Tuhan Yesus yang sudah memanggil saya, yang sudah memilih saya untuk menjadi hamba-Nya, untuk melayani Tuhan. Tuhan yang akan memberi kekuatan. Kalau tubuh ini memang sudah mulai merosot, ya, saya semangat mau pergi ke Danau Toba, ya, bersama orang muda. Pengen memang, ya mau pergi memang, tapi apa mau dikata, ya, akhirnya satu hari, ya memang waktu itu mulai dari tanggal 21 Natal di Kampung Antara dengan goncangan jalan, duduk di belakang, pinggang terasa sakit. Lalu kemudian pulang berenang, maksud supaya tubuh semakin segar. Tapi kemudian ketika berenang itu pun sakitnya, biasanya kalau berenang satu hari sakit, tapi besoknya itu sudah segar lagi. Ini gak segar lagi. Ditambah dengan hari Selasa tanggal 22 ke Damampiring, 23 ke Pondok Batu, langsung ke Damampiring lagi, 24 kosong tapi mempersiapkan segala sesuatu. 25 pul dari pagi sampai malam baru pulang Tanjung Makan. Ya, itu menguras tenaga yang cukup banyak. 20, 25, 26 hari Minggu. Ya, artinya nggak bisa menikmati akhir tahun, ya, nggak bisa. Makanya nggak bisa pergi, nggak bisa jalan-jalan. Harus di rumah mempersiapkan diri, menambah kekuatan untuk supaya bisa lagi tegak berdiri di tahun 2022 ini. Maka saya nggak mau menyibukkan diri dengan apapun. Ya, jadi saya belajar duduk di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkata, tetapi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini tempat perlindungan dan kekuatan. Dan bagaimana saudara jemaat Tuhan mau sampaikan? Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini? Itu yang saya tanya waktu itu. Tuhan kembali ayatkan ayat yang di atas. Setiap kali memulai pekerjaan Tuhan, setiap kali memulai perintisan, ada beberapa perintisan yang dikerjakan sebelum tahun-tahun ini. Ketika kita merintis di tempat-tempat tertentu, ketika mengadakan KKR, ketika membangun satu rumah Tuhan. Tahun lalu kita menyelesaikan rumah Tuhan 2 di Kampung Antara dan juga di Tanjung Langkat. Ya, bagaimana dengan melewati semuanya itu? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini firman Tuhan ini tetap berkumandang, tetap berbicara. Apa katanya? Mari kita baca bersama-sama. Di atas ada kekurangan kata sedikit, ya. Zakaria 4 ayat 6. Mari kita baca. Zakaria 4 ayat 6. 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Satu ayat mengawali tahun ini. Iya, firman Tuhan ini berbicara kepada hamba-Nya dan berbicara kepada kami dan berdoa. Bagaimana pada masa itu? Saya mengingat sekitar waktu itu tahun 98. Apa yang harus dilakukan? Ya, 99. Waktu mulai menghubungi bagaimana membangun rumah Tuhan di tempat ini, dengan berdoa dan berpuasa, dengan seluruh tim doa yang ada pada masa itu. Berdoa, di manakah tempat rumah Tuhan akan didirikan? Rumah tempat ini ada. Kembali menggumuli dengan segala persoalan yang ada. Apa yang akan harus dibuat? Waktu mulai membangun, semuanya dalam keadaan kacau.
keberanian, tidak punya kemampuan, tidak punya pengertian dengan segala, tapi bukan dibuang-buang. Tapi itulah yang ada pada masa itu. Yang ada cuma semangat untuk membangun. Tapi harinya berbicaralah Tuhan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Itu yang Tuhan ingatkan, sehingga rumah ini boleh berdiri. Bukan karena kegagalan kita, bukan karena kehebatan, bukan karena kuat manusia, bukan karena rajinnya, bukan karena banyaknya uang, tetapi oleh karena Tuhan yang membangun rumah ini. Saya mau membaca dari ayat 1 sebentar ya. Mari kita lihat Zakaria pasal 4. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku ini. Saya ulang. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas selupnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corong pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa artinya semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Sampai di situ. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Zakaria adalah seorang imam. Imam itu tugasnya apa? Apa tugasnya? Membawa persembahan, pemimpin ibadah, membawa persembahan kepada Tuhan. Dan kemudian adalah Zerubabel. Zerubabel itu adalah bupati, pemimpin daerah, orang pemerintahan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, masa ini adalah masa pulangnya bangsa Israel, orang-orang Yehuda dari pembuangan Babel. Selama 70 tahun mereka dibuang ke sana, dan mereka kembali ke Yerusalem, disuruh. Ya, waktu itu raja yang memerintah, pulanglah ke kampungmu. Termasuk itu di kitab Hagai juga, pulanglah ke kampungmu, bangunlah bait Allah yang sudah runtuh itu. Itu perintah. Kalau Nabi Hagai, di dalam kitab Hagai dikatakan, orang-orang Yehuda bilang, bagaimana kami belum siap membangun. Ya, mereka berkata kami belum siap untuk membangun. Maka di sini juga Tuhan berbicara kepada Zakaria dalam sebuah penglihatan, supaya Zakaria ini menyampaikan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan oleh umat Yehuda lewat bupati yang ada pada waktu itu. Bupati ya, orang pemerintah. Saya mengingatnya sedikit ya, IMB itu kan masih dalam perjalanan. Ya, kalau dikatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Tidak jelas bagaimana keadaan orang Yehuda waktu itu. Kenapa mereka mengatakan bahwa mereka belum siap membangun bait Allah? Mungkin karena kekuatan mereka belum ada, karena mereka pulang dari pembuangan. Kekuatan mereka, tenaga mereka belum ada, atau mungkin kenyamanan mereka, dan semua itu mendukung. Mereka katakan, kami belum siap untuk membangun. Tapi penglihatan ini kembali Tuhan berbicara kepada Imam Zakaria.
untuk menyampaikan kepada orang-orang Yehuda apa yang harus mereka lakukan. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan. Tadi yang dilihat Imam Zakaria apa? Penglihatannya apa? Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya. Kandil itu bentuknya seperti tangkai, ingat cangkir gelas yang ada tangkainya itu ya, yang dia corong seperti apa bulat begitu, tapi ini nggak berbentuk seperti itu, tapi dia bentuknya begini. Lalu di atas itu ada seperti tombak begitu, corongnya itu ada. Jadi seperti ini. Coba sebentar dipegang dulu ini. Saya gambarkan di sini. Lalu kemudian dari sini dia melengkung begini ke atas, ini juga begini, 3. Berarti 7 dengan ini. Begitu. Lalu di atasnya itu dia seperti tombak, runcing. Dan ini menyala dia, dan di dekat kandil itu penglihatan Imam Zakaria itu ada pohon zaitun. Pohon zaitun kita tahu bahwa pohon minyak zaitun itu sangat mahal. Minyak yang sangat berguna, bisa untuk obat, bisa juga untuk yang lain. Tapi ini dibuat sebagai bahan bakar daripada kandil itu, sehingga kandil itu tetap menyala, menerangi seluruh ruangan yang ada itu. Penglihatan itulah yang dilihat oleh Imam Zakaria, yang mengatakan bahwa bukan karena keperkasaan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan. Jadi membangun itu bukan dengan keperkasaan, bukan karena banyaknya uang, bukan karena ahli bangunan, bukan karena semuanya, tapi oleh Rohku, melainkan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Dalam memulai pekerjaan Tuhan, dalam memulai segala sesuatu, dalam memulai tahun yang baru, dalam memulai usaha yang baru, bukan dengan kekuatan kita. Ya, saya bisa merenungkan ini. Sekalipun konteks di sini adalah bagaimana supaya bangsa Yehuda itu membangun bait Allah. Bait Allah yang sesungguhnya adalah kita. Gereja yang sesungguhnya adalah saudara dan saya. Memulai kehidupan dalam tahun yang baru. Mungkin ada banyak tahun lama, kenangan. Saya dengar dari doa Miss Epi. Ada banyak kenangan, ada banyak suka dan duka, ada banyak kepahitan. Ya, macam-macam. Saya nggak tahu bagaimana keluarga Bapak Ibu saudara-saudara. Saya pikir nggak perlu menyelesaikan masalah tunggu tahun baru. Kan begitu ya? Harus berpelukan. Saya selalu menyaksikan menantu dan mertua berpelukan. Bibi, ada ukur baju dulu katanya kan. Nah, kalau aku nanti beli baju bibi kan mungkin nggak suka kamu. Ya inilah beli baju bibi. Di peluknya mertuanya. Aku banyaknya ada yang salahku sama bibi, maafkanlah aku. Datang mertuanya lagi bilang, udah nggak usah lagi ingat-ingat tahun yang lalu. Tahun 2022 sudah baru, iya. Tahun 2022 baru. Tahun 2021 nggak perlu diingat. Tapi masalahnya selalu diingat. Ini orang karo. Iya, harus kita lepas dari sana. Tahunnya memang baru. Apakah kita memiliki hati yang baru? Untuk menyelesaikan ini kita nggak sanggup. Kalau kita mempertahankan keegoan kita, harga diri kita, karakter kita tidak akan sanggup. Saya memulai tahun ini nggak akan sanggup. Seperti kondisi yang saya katakan tadi, sangat-sangat menurun. Iya. Ada perkataan yang tidak membangun di akhir tahun kemarin. Saya bilang begini, selagi ada tahun 2022 yang mau lagi, kan gak membangun orang itu. Iya. Untuk merasakan kekuatan tubuh
orang akan lihat saya seger. Iya. Bukan dengan kekuatan, bergerak maju melangkah dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan hati yang baru. Itu bukan kita. Kalau saya perhatikan gambar kandil itu tadi yang dilihat oleh si Zakaria, bagaimana supaya kandil itu tetap menyala? Rupanya dari pohon zaitun ini mengalir kecoloknya tempat minyak daripada kandil itu, mengalir. Karena di kiri dan di kanannya ada pohon zaitun yang senantiasa mengalirkan minyak masuk ke dalam tempat minyak daripada kandil itu, sehingga kandil ini bisa menyala dengan cemerlang, dengan baik. Bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana supaya roh ini tetap menyala-nyala, terbakar? Perlu dikipas. Ada perkataan Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan, punya renungan pribadi dengan Tuhan, punya persekutuan dengan orang-orang percaya. Sekuat apapun anak Tuhan, berdiri sendiri di rumah tanpa bersekutu dengan orang-orang percaya, sulit bagi mereka untuk bertumbuh. Perlu dialirkan, perlu bersaksi, perlu menceritakan bagaimana kita ini punya pergumulan, sehingga saudara-saudara kita bisa berdoa untuk kita. Itu sangat betul. Baik itu dalam keluarga di rumah, antara suami dan istri, antara anak-anak, menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, antara suami dan istri, antara anak-anak punya persekutuan doa. Ada firman yang tetap berbicara kepada keluarga itu, sekalipun anak-anak kita mungkin belum mengerti firman Tuhan. Dan ini membutuhkan kekuatan, membutuhkan kemauan, kerelaan, membutuhkan komitmen. Tapi ingat, bukan karena kekuatan Bapak dan Ibu, saudara-saudara, bukan dengan keperkasaan kita, bukan dengan bagaimana kita ini seorang bapak itu punya otoritas di tengah-tengah keluarga. Tengoknya saja anaknya begini, anaknya sudah cium. Aku asal tengok aja anak-anak itu pun sudah diambil dari kitabnya. Bukan karena itu. Biarlah seorang bapak, seorang ibu melihat anak-anak melihat Tuhan dalam hidupnya. Mulailah dengan tahun yang baru, dengan hidup yang baru. Bukan ini merupakan rutinitas, tapi memang ada lahir yang baru dari hidup kita. Ini memang membutuhkan hikmat, membutuhkan kekuatan. Kalau selama ini kita malas bangun pagi, kan begitu ya, malas bangun pagi. Bagaimana kita bisa melakukan hal ini? Tapi memulai yang baru ini bukan sesuatu yang gampang. Tapi kalau ada komitmen kita, ya. Saya belajar dari Pak Nur Ruko, salah satu pemimpin gereja di POP, Persekutuan Oinkom ini, Iktus. Beliau adalah narasumber TOT, Training Trainer itu ya, pada seluruh hamba Tuhan dan juga yang lain itu. Beliau berkata demikian, orang yang mau melayani Tuhan, orang yang dipakai oleh Tuhan itu bukan orang yang santai, tapi orang yang sibuk. Orang yang sibuk itu yang akan dipakai oleh Tuhan. Tapi yang berkomitmen dan memberi hati.
komitmen ya. Orang yang sibuk, dia bisa mengelola waktunya dengan baik. Tapi kalau orang yang santai bagaimana? Nanti pun bisa lah, nanti kan bisa lah, masih banyak waktu. Tapi orang yang sibuk, orang yang punya hati dan berkomitmen, bukan orang yang pintar, bukan orang yang serba bisa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Zakaria berkata seperti itu? Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, bukan karena indahnya kandil itu tadi. Kita ini pun dengan roh Tuhan. Tentu kalau belum bertobat dulu kan gitu ya. Ada roh Tuhan, kekuatan kita yang mendorong kita, yang membuat kita berani melangkah, yang berani membuat satu komitmen dalam hidup ini. Sebagaimana kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia ada di dalam kita. Rohnya diberikan dia kepada kita. Rohnya itu bekerja. Rohnya itu tidak diam, tapi dia mau memakai saudara dan saya untuk memulai hidup yang baru di tengah-tengah keluarga yang baru. Gak ada keluarga baru di sini ya, tapi gak apa-apa. Mari kita membuat keluarga kita keluarga yang baru. Ada yang baru di tengah-tengah keluarga ini. Ada yang baru dalam hidupku ini. Pikiran yang baru, hati yang baru, semangat yang baru. Ya. Coba kita lanjutkan sedikit. Siapakah engkau gunung batu yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu bata, batu utama. Sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka yang bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Zerubabel waktu itu bupati yang tidak mengenal Allah pun dipercayakan oleh Tuhan untuk memulai pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem, bait Allah. Ya. Jadi bagaimana dengan kita hari ini? Tuhan mempercayakan kita untuk membangun bait Allah. Apa itu bait Allah? Apa itu bait Allah? Ini kan tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, tempat roh Allah tinggal. Bait Allah itu adalah tubuh kita. Mana tubuh saudara? Ini tubuh kita. Bait Allah itu adalah tubuhku ini. Mari kita katakan 1, 2, 3. Bait Allah adalah tubuhku ini. Iya, sekali lagi. Bait Allah adalah tubuhku ini. Bait Allah adalah tubuhku ini. Ya, bait Allah yang akan dibangun mungkin sudah hancur berkeping-keping. Siapa yang hancur di tahun 2022, 2021? Hancur hatinya, hancur jiwanya, hancur harapannya, masa depan hilang. Iya, tidak ya. Merasa hancur, tidak ada pengharapan. Kecewa, kepahitan membuat kita tidak
kita akan buruk. Bikin kandang sarungnya, sangkarnya cantik bimbornya. Diusahakan. Anak-anak ikan laga, Meno punya ikan laga, dipeliharanya, dipindah-pindahkan tempatnya. Hari ini di botol aqua, besoknya di Tupperware, besoknya lagi ada botol Sprite yang lebih bagus. Di tengah masukkan ke sini, ikan laga Meno. Tempat ikan laga yang mungkin hari ini dia bisa berjalan-jalan dan kemudian mungkin besok mati. Anak kecil pun berpikir untuk membuat tempatnya begitu, maunya lebih baik dari hari ini. Hari ini besok lebih baik daripada hari ini. Hari ini lebih baik daripada kemarin maksudnya. Tempat doa tinggal adalah kita. Baik Allah yang sesungguhnya adalah saudara dan saya. Baik Allah itu adalah pribadi-pribadi yang ada di rumah saudara. Ini yang perlu dibangun. Kemudian saudara datang kembali, bersekutu bersama. Baik Allah yang satu dengan baik yang satu, menopang satu dengan yang lainnya, melakukan pekerjaan Tuhan bergandengan tangan. Kalau semuanya kita berkata bahwa bukan dengan kekuatanku, kalaupun Tuhan mempercayakan saya, itu bukan karena saya. Sekecil apapun ini kita lakukan untuk Tuhan, ini bukan karena aku, tapi inilah untuk Tuhan. Apakah memimpin pujian, mainkan musik, operator dan lain sebagainya, guru sekolah minggu, itu bukan karena aku, tapi karena Tuhan kulakukan. Dan sebagai jemaat biasa, ini juga bukan karena Tuhan. Kita punya komitmen. Ini penting. Komitmen untuk bersekutu dengan Tuhan. Komitmen untuk beribadah bersama saudara-saudara yang lain. Komitmen bagaimana membuat dalam rumah itu nyaman. Oleh karena ada persekutuan di dalam Tuhan di situ. Gak ada kekuatan kita untuk bangun pagi cepat. Tapi itu bisa dilatih. Mungkin 1 minggu, 2 minggu belum terlatih untuk bangun pagi. Ada sini yang tinggal di asrama, tinggal di asrama. Tinggal di asrama itu bangun pagi jam berapa? 3:30. Dulu di rumah jam berapa? Suka hati. Iya. Di asrama bisa suka hati? Nggak bisa. Pernah terlambat bangun? Enggak. Karena sudah dilatih, terbiasa dengan situasi yang ada. Asrama kan pakai aturan. Iya. Makan suka hati. Kalau di rumah mau jam berapa makan, terserah makan jam berapa. Tapi di asrama bagaimana? Ada loncengnya. Ada Mbak Nika alumni asrama ini. Lewat lonceng bagaimana? Nggak makan lagi. Bayar kan? Bayar lo makan lo? Bayar. Tapi lewat begitu nggak bisa lagi. Terbiasa dengan aturan. Ini untuk dunia ini yang akan lenyap. Sekolah punya aturan. Saya dulu waktu sekolah 7.45 harus tiba di sekolah. Sedang pagi. Kalau terlambat tidak bisa lagi masuk barisan. Barisannya sudah berbeda. Siap-siaplah barisan yang berbeda ini. Menghormat bendera dengan waktu yang ditentukan. Kalau sudah berapa kali terlambat, kasih surat peringatan. Kalau surat peringatan juga masih dilanggar, maka akan dikeluarkan, pulang, suruh pulang, tidak bisa masuk lagi. Itu peraturan dunia. Bagaimana kita dengan Tuhan, menyembah Tuhan? Allah di atas segala raja, dialah Tuhan. Kita baik Allah. Membangun baik Allah ini gak gampang. Membutuhkan banyak biaya, membutuhkan banyak kekuatan. Satu yang
paling penting membutuhkan ketaatan, komitmen. Mengapa tadi Imam Zakaria berkata kepada Zerubabel, firman Tuhan itu bukan dengan keperkasaan, bukan dengan keperkasaan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangun dulu bait Allah yang ada dalam diri kita. Kalau saudara sudah membangun, sadar bahwa saudara adalah bait Allah, tempat Roh Allah tinggal. Saudara akan mengkhususkan tempat itu. Maka saudara akan mengkhususkan hidup saudara untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan. Waktuku untuk Tuhan. Uangku untuk Tuhan. Tenagaku untuk Tuhan. Kalaupun ada yang gak full, tapi ada yang full diberikan. Yang ini untuk Tuhan. Tenagaku yang ini untuk Tuhan. Waktuku yang ini untuk Tuhan. Uangku yang ini untuk Tuhan. Ada waktu 24 jam dalam satu hari. Waktu tidur, waktu bekerja, itu ada. Tapi utamakanlah dulu untuk Tuhan. Waktu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, bersekutu dengan Tuhan dengan keluarga, bersekutu dengan Tuhan dengan seluruh jemaat Tuhan. Jangan kita katakan tidak ada waktu kita. Kadang-kadang saya pernah, mungkin saudara juga mendapat seperti itu. Ya, pernah mendapat video mungkin yang berkata kepada dirinya, saya belum punya waktu untuk Tuhan, untuk ini. Tapi kemudian ketika dia sakit, kanker sakitnya bukan gampang, cancer. Iya, bukan lagi dia yang tidak punya waktu. Tuhan gak punya waktu lagi untuk dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, selagi kesempatan masih ada, bangunlah bait Allah itu. Bait Allah secara fisik juga perlu. Bait Allah secara rohani itu sangat perlu. Secara rohani dulu kita membangun, supaya sungguh-sungguh hidup kita ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sibuk, ya semua orang sibuk. Saya lihat orang-orang di luar negeri sibuk. Orang Korea itu sibuk bekerja, sangat sibuk. Saya bisa melihat dengan mata saya sendiri bagaimana mereka memberi waktu mereka untuk datang ke rumah Tuhan, untuk berdoa bersama-sama dengan orang tua, anak-anak Tuhan. Setiap hari Rabu mereka mengadakan persekutuan doa di gereja. Tapi memang itu salah sinode, mereka memang sudah tetapkan itu hari persekutuan doa. Ada doa pagi sebelum mereka bekerja, doa pagi. Saya di Jakarta pernah melihat, mungkin sudah pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, pulang dari Semarang naik kereta api, turun di stasiun, kita ke sebentar ke Tanah Abang, lalu kemudian stay sebentar, break sebentar di gereja GKMI Anugerah. Waktu itu Pak Abdi, saya Abdi menjadi gembala jemaat di sana. Di situ kami sarapan, di situ kami bersih-bersih sebelum berangkat ke bandara. Tapi saya melihat itu jam 6:30 kami tiba di sana. Jam 5 sudah sampai di stasiun, lalu kemudian berangkat naik taksi ke Anugerah. Lalu kemudian jam 7 itu jemaat Tuhan sudah pada pulang dari gereja. Mereka dengan pakaian dinas mereka berangkat untuk bekerja. Selesai jam 2 pagi. Dan bukan hanya satu gereja, saya lihat juga di gereja Cempaka Putih seperti itu. Mereka doa pagi sebelum mereka bekerja. Iya, situasi mungkin berbeda. Tapi bagaimana dengan keadaan kita? Memberi diri untuk Tuhan itu adalah karena komitmen dan hati dan komitmen kita siap dipakai oleh Tuhan. Dan orang-orang yang boleh siap dipakai oleh Tuhan,
adalah orang-orang yang memang memberi dirinya untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan dengan keperkasaan. Artinya apa? Bukan karena kekuatan fisik kita ini, bukan karena kemauan kita saja, tapi karena memang roh Tuhan yang mendorong kita untuk melakukan itu. Roh Tuhan bekerja. Kandil itu yang dilihat oleh Zakaria itu tetap menyala oleh karena ada minyak yang mengalir dari pohon zaitun itu tadi. Pohon zaitun itu adalah Roh Kudus kita yang terus bekerja dalam hidup kita. Kalau kita tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan, akan tetap menyala. Maka jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Ini firman Tuhan mengawali tahun ini, bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Kalau kita melihat fisik kita, melihat tubuh kita, melihat kesibukan kita, melihat kebutuhan kita, nggak ada yang kita bisa buat untuk Tuhan. Iya atau tidak? Iya. Hari ini semua orang sibuk. Hari ini banyak orang yang tidak sehat lagi. Siapa yang paling sehat? Sudah banyak umur 30 tahun, sudah masuk angin, 30 tahun masih. Saya belum 40 tahun masih sehat segar bugar. Sekarang anak-anak 23 tahun pun sudah sakit mah. Iya. Aku gak tahan apa ini. Merasa kumat asam lambungku. 23 tahun sudah sakit lambung. Iya. Syukur-syukur masih sehat. Di mana damai masih sehat? Sudah ada masalah dengan lambung? Iya. Sudah banyak masalah dengan lambung juga. Mungkin orang-orang yang masih muda sudah mah dan sebagainya. Nggak bisa dipungkiri. Itulah yang ada. Itulah realita yang ada hari ini. Sibuk siapa nggak sibuk? Legakan dodos, legakan lincang mah. Belum lagi mikirin sekolah anak dan sebagainya. Bukan hanya pegawai tinggi ataupun orang-orang yang bekerja dalam perusahaan, yang pegawai negeri itu saja yang sibuk. Tapi orang-orang petani biasa, orang-orang di rumahan itu pun sibuk. Kalau kita bangun jam 5 pagi, yang punya anak 2, yuk, apa yang harus dikerjakan? Tadi pagi Meno diangkat masih tidur, mau berangkat pelayanan. Tunggu dia bangun dulu, baru berangkat, langsung HIV. Iya, saya pernah ingatkan seorang ibu itu terlambat ke gereja karena anaknya kecil. Angkat anak dari tempat tidur, diangkut kasih makan, ganti bajunya di situ. Bila pergi, menjadi ibu yang bijak. Jadi saya sampaikan ke dia, ibu waktu itu, PA ibu-ibu, menjadi ibu yang bijak. Sibuk siapa sih yang tidak sibuk? Kepala keluarga sibuk, ibu rumah tangga pun sibuk. Dari bangun pagi mengurus keluarga, masak, bersihkan rumah, cuci piring, cuci baju, ngepel, anak lagi. Waktunya udah lemah, udah letong ibu-ibu itu kan. Nggak ada, hampir tidak ada waktu untuk beristirahat. Tapi kalau kita tidak pergunakan waktu itu untuk Tuhan, sampai kapanpun saudara tidak punya waktu. Bukan dengan kekuatan kita, bukan karena pandainya Bapak Ibu mengelola waktunya, tapi bagaimana datang kepada Tuhan, merendahkan diri supaya Tuhan beri hikmat. Tuhan, aku lemah, aku tidak punya kekuatan, tapi Tuhan ajari aku untuk mengatur waktuku, untuk mendidik anakku, untuk mengerjakan ini dan itu, supaya semua terkelola dengan baik. Itu bukan dengan keperkasaan kita, bukan dengan kekuatan kita, untuk mendidik anak-anak yang amburadul, anak-anak yang tidak mau dididik, bukan dengan kekuatan kita, tapi bagaimana dengan roh Tuhan. Roh Tuhan mengalir dalam hidup kita, mengajari kita senantiasa, mengingatkan kita senantiasa, supaya kita tidak lepas dengan Tuhan. Itu kekuatan kita.
hidup yang baru hari ini sama selanjutnya. Mari kita doakan supaya Tuhan punya beri kita kekuatan. Mari kita berdoa.